Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Buat sekalian yang saya hormati, Pak Moderator, Prof. Budimul, Ketua Kagama, Pak Sugiri Syarif, Ibu sekalian, panitia, narasumber yang lain, Prof. Narto, guru besar saya, dan juga Ibu Bapak sekalian, peserta seminar ini. Puji syukur, marilah kita selalu panjatkan pada Ilahi Robi, atas ridho rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dan sungguh luar biasa juga seminar ini bisa dihadiri oleh para peserta yang sungguh sangat luar biasa. Begitu hebatnya magnet judul ini atau seminar ini. Saya sangat berbahagia diminta untuk ini, sekaligus saya juga takut. Karena bicara tentang korupsi, apalagi saya mantan inspektur jenderal. Ya. Pasti banyak orang yang tidak suka atau tersinggung dan lain sebagainya. Tapi paling tidak sebagai seorang pegawai negeri sipil, saya punya karir yang mulai dari di daerah yang sungguh sangat sunyi, sungguh sangat sepi gitu ya. Karena puskesmas saya dulu di pinggir hutan gitu. Sampai saya harus hidup di tempat yang terang benderang, hiruk pikuk, macet dan lain sebagainya. Itu kondisi-kondisi seperti itu membuat perjalanan saya menjadi sungguh sangat luar biasa. Saya mulai dari staf sampai kepala puskesmas sampai eselon 1A. Itu juga membuat saya selalu berpikir saya menjadi kepala dan sekaligus anak buah di berbagai level. Ini juga pembelajaran yang sungguh sangat luar biasa buat saya. Kebetulan waktu saya di Jawa Tengah ada tawaran sungguh sangat indah. Kebetulan saya termasuk orang yang dekat dengan gubernur dan saya diminta untuk jadi sekda. Jadi sekda itu bukan sesuatu, nggak usah lah pakai ini aja. Nggak usah pakai slide karena teori tadi semua sudah oleh pembicara yang terdahulu sungguh sangat luar biasa. Kalau saya malah jadi repot nanti ya teorinya. Jadi dari KPK sungguh sangat luar, Prof. Eti juga sungguh sangat luar biasa. Jadi sekda itu berat ya, karena bersinggungan dengan pemangku kepentingan yang sungguh sangat luar biasa kemampuannya, kekuasaannya. Kalau kita di Jawa Tengah dulu tetangga sebelah. Jadi kantor gubernuran sama DPR kan sebelahan. Tetangga sebelah sungguh sangat luar biasa. Gubernur dimaki-maki seperti orang tanpa itu, aduh. Nah itu kalau saya ada di situ jadi sekdanya pasti saya tiap hari diare. Begitu takutnya gitu. Saya kalau stres diare. Jadi apakah saya harus diare tiap hari? Kita dengan pengalaman seperti itu sadar sekali kalau kita harus mencoba gitu ya. Kalau orang Jawa mesti diruat, mungkin ya kita ini perlu diruat Pak ya. Bu Eti itu yang tadi diyu ya, angkara murka itu diruat, pangruating diyu itu. Jadi orang apa ya, nasib gitu apa lagi yang lain gitu. Sehingga saya mencoba gitu. Kalaupun tadi Ibu Eti, Pak Deputi KPK sudah banyak teorinya, kalau regulasi rasanya Indonesia paling banyak mungkin dibanding negara lain. Ya. Terus badan lembaganya juga banyak gitu. Ada polisi, ada KPK, kejaksaan, belum pengawasnya ada BPKP, Irjen, BPK, semuanya ada. Ya. Undang-undangnya mulai dari Tipikor sampai pencucian uang, TPPU. Itu sudah semuanya ada. Tapi indeks persepsi korupsinya juga menang dengan negara-negara kecil. Ya. Djibouti, bangsa yang penduduknya dikit-dikit, kita 250 juta, jadi paling banyak korupsi di dunia ya Indonesia. Gitu. Walaupun aturannya paling banyak. Nah, dari situ saya melihat juga peran serta masyarakat. Kita juga terlalu banyak embel-embel gitu. Ya, KUHP-nya terlalu banyak, mungkin harus diganti Pak gitu ya. Kita kasih uang habis perkara. Jadi orang yang terus neror kita ternyata punya pamrih juga gitu. Ini juga repot gitu. Jujur aja pengawas itu jadi pengawas ataupun pemeriksa, dia juga punya andil sangat besar. Saya pernah diperiksa dan saya pernah menjadi
inspektur jenderal gitu. Jadi saya tahu persis. Begitu saya dilantik jadi irjen, saya ketemu anak buah, saya kumpulkan semua. Saya suruh lihat, lihat kaki Anda. Pasti minimal sepatu Anda 43. Semua melihat ke bawah gitu. Karena Anda nggak pakai ini, pakai kaki nginjek terus gitu. Saya merasa saya diinjek terus gitu. Mereka kaget gitu, diem aja. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya harus berubah. Pengawasan yang hati-hati juga. Kalau Anda jadi pejabat tadi, teman-teman rumah sakit daerah, lingkungan Anda justru yang utama. Orang yang paling bahaya bukan orang luar. Sebanyak apapun mereka teriak, nggak tahu apa yang ada di dalam. Jadi orang yang paling Anda waspadai adalah orang yang ada di dalam. Dan itu sumber informasi ada di situ. Itu yang harus Anda perhatikan. Ya. Termasuk Anda sebagai pejabat, Anda nggak bisa apa-apa. Gitu. Begitu tadi, mulai dari perencanaan teman dari Kodia ya. Perencanaan semua sudah dikawal. Siapa yang bicara? Yang menentukan perencanaan pengadaan itu siapa? Rekanan. Dan teman-teman perencana. Ya. Pimpinan kasihan gitu. Tahu-tahu kaget. Sudah dikejar waktu. Harus dieksekusi. Belum dieksekusi. Kalau tidak dieksekusi, nanti kena penalti. Karena apa? Kinerjanya jadi, karena serapannya rendah, kinerjanya jelek. Kan serba banyak. Ini yang saya tidak banyak teori karena tadi sudah ini. Tapi saya ingin cerita gitu. Gimana saya waktu jadi inspektur jenderal. Saya tidak ingin bicara ke belakang. Tapi pada waktu saya dipanggil Menteri Kesehatan waktu itu, saya suruh menghadap. Dan saya tanya, kenapa Ibu memilih saya untuk itu? Ada 2 tawaran, saya pilih yang pertama. Yang kedua. Kenapa? Saya ingin bersihkan Depkes. Saya tidak ingin Depkes seperti sebelum periode saya. Waduh, hebat bener. Saya bangga dan tadi Bu Eti, banyak orang yang alumni ini sekarang jadi repot juga gitu. Ya, jadi hati-hati membawa lambang. Jadi manusianya yang harus dilihat gitu. Begitu saya ini, oke, kalau gitu saya berpikir, saya coba rubah. Inspektur Jenderal tidak lagi melakukan pengawasan post audit. Jadi sebelum terjadi. Jadi kita terus di awal. Teman saya Pak Bambang itu waktu itu Sesdijen, pusing sama saya pusingnya. Terus kita kawal dari awal. Pengadaan pun kita kawal terus. Semua pengadaan yang harus tanda tangan menteri ataupun di atas 10 miliar harus lewat dirjen. Kita kawal semuanya. Ya. Pemeriksaan pengawasan awal itu ternyata lebih bagus. Ya. Kalau KPK mau, Irjen tolong dilindungi kayak sekarang Pak Haryono Umar di Dikbud. Ya. Korbannya juga kebetulan nanti orang alumni ini juga gitu. Karena suaminya jadi IO. Jadi apa ya? Kita mencoba kalau KPK mau kita dilindungi. Tapi kalau kita sekarang ini diangkat oleh atasan saya itu, inspektur jenderal seperti itu, nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi kita coba pengawasan internal semua sebelum terjadi kita kawal. Alhamdulillah bagus. Sampai waktu Presiden beliau waktu itu berkeliling rapat ini, Kementerian Kesehatan dapat apresiasi karena bukan mengembalikan uang, tapi uang yang seharusnya direncanakan bisa membeli lebih banyak. Ini yang sebetulnya waktu itu diapresiasi. Tapi begitu saya keluar, itu tidak terjadi lagi. Ditanyain lagi sama Pak SBY, loh kok pengembalian uangnya gede banget? Dulu katanya bisa dibelikan barang, kenapa sekarang tidak dieskalasi seperti yang dulu gitu? Ini yang terjadi. Jadi memang nggak nyaman. Jadi pada waktu pola saya lakukan itu ternyata yang tidak nyaman internal kita. Mau dari staf sampai pimpinan. Waktu saya minta inspektur jenderal, semua inspektur jadi pengawas wilayah termasuk unit-unit utama. Mereka ketat sekali. Saya undang semua dari luar, teman-teman dari luar semua. Yang baru. Ketat sekali. Ternyata yang tidak nyaman staf saya sendiri, auditor sendiri. Babak belur kita. Terus dihadapin orang dalam sendiri. Di luar inspektur jenderal, musuh kita banyak lagi. Ya akhirnya saya udah 2 tahun di situ, nyerah saya. Bu, saya staf ahli aja lah Bu. Daripada kita berantem terus. Udah, hidup tuh pilihan. Mau jadi pejabat atau
Tapi begitu jadi staf ahli juga betul-betul tersiksa. Untung saya masih punya Mas Giri jadi sekjen KPK. Yang gantinya juga teman saya. Ketemu Mas Budi di KPK. Saya bolak-balik dari lantai 7, lantai 8 kalau Pak KPK masih ada. 7, 8 itu hobi saya. Lantai 7 ketemu dia pucet. Masuk. Ya. Jadi nggak ada orang yang tidak. Kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi gitu. Kita nggak tahu ternyata anak buah kita yang main. Kita nggak tahu. Dulu inspektur auditor itu honornya apa? Cukup nggak? Cukup sehari 300.000. Buat hotel, buat makan, yang periksa ratusan miliar. Kalau sekarang hotel sendiri, apa-apa sendiri. Kebangetan. Tapi kalau dulu 300.000. Dan saya punya pengalaman seperti itu. Saya tekan semua, saya bagi semua. Malah saya dilaporin ke KPK. Yang ngelaporin siapa? Menteri sendiri. Bingung nggak? 6 bulan saya diperiksa Riksus 6 bulan. Sampai ada data saya ke luar negeri dengan perempuan staf saya. Untung nggak ada di situ. Wah, alhamdulillah juga kebetulan nggak ketahuan gitu kali. Tapi enggak ya, jelas ada catatan imigrasi segala ada. Jadi begitu Tuhan menyelamatkan saya gitu. Nggak tahu seperti itu. Jadi saya menjadi musuh yang terberat di dalam gitu. Begitu saya menjadi irjen. Nah, hal-hal seperti ini yang Bu sebetulnya teorinya banyak. Semuanya bisa. Tapi justru di dalam tekanannya seperti itu. Termasuk tadi rumah sakit daerah. Nggak bisa, proyek itu semua ada nilainya. Tadi Pak Bondan cerita di PU, PU itu adil. Ya kan? Ada proyek kabupaten, ya sudah orang kabupaten. Proyek provinsi, provinsi. Jalan provinsi, provinsi. Pusat, pusat gitu kan. Mereka, kalau di Kemkes kan, mulai dari kabupaten sampai ini diurus pusat itu. Jadi gede banget duitnya. Nah, ketidakperataan itu yang membuat informasi mengalir. Hal-hal seperti itu sebetulnya kalau kita mau dalami korupsi dari situ. Jadi awalnya sebetulnya kalau mau bicara inspektur jenderalnya diperkuat. Pengawasan dininya, pengawasan pencegahannya yang harus diperkuat, bukan setelah. Kalau sudah setelah itu pasti ada negosiasi karena sudah ada duit. Saya cegah. Begitu selesai proyek, Irjen nggak masuk. Silakan BPK. Kita tidak. Jadi saya stop hanya sampai proyek. Kecuali ada permintaan khusus. Kita akan masuk. Tapi kalau enggak kita lepas. Nah ini yang juga enggak nikmat. Karena kalau Anda sudah terjadi transaksi pasti. Kalau setelah ada duit. Jadi teman-teman BPKP, BPK, semuanya kalau sudah terjadi pasti ada negosiasi. Cenderung bukan pasti, cenderung ada negosiasi. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya saya cegah. Ternyata apresiasi dari teman-teman di daerah cukup bagus, tapi apresiasi di dalam berat sekali. Saya minta waktu itu kalau ada kejadian di daerah, di provinsi ada kejadian, diperiksa BPK atau BPKP atau siapapun termasuk polisi, kejaksaan, inspektur saya tanggung jawab. Anda ngapain di sana? Kalau di situ sampai terjadi, Anda harus masuk ke dampingin terus. Di kejaksaan pun dia saya suruh. Jadi sampai seperti itu. Kami bermitra dengan teman-teman di provinsi. Karena apa? Mereka melaksanakan TP yang dari pusat gitu, APBN kan. Mereka senang kita lindungi ke kejaksaan, kita datangin. Saya buat surat ke kejaksaan, saya buat surat ke mana-mana. Sampai saya pernah dimaki-maki anggota DPR. Karena saya melindungi teman saya, kepala rumah sakit di Manado. Saya periksa, karena dia dianggap salah terus. Akhirnya saya bilang, kalau Anda benar, gue belain. Kalau Anda salah, ya sudah, gue lepas. Saya kirim tim auditor ke sana, dipimpin inspektur. Ternyata hasilnya benar. Menurut dia benar. Ya udah, tarik. Saya buat surat. Waduh, habis saya diserang di DPR, dipanggil di DPR, dimaki-maki. Udah, sampai menteri saya ikut marahin saya gitu. Jadi apa yang terjadi sebetulnya tekanan seperti teman-teman tadi. Sekolahnya sudah hebat, aturannya banyak, ditangkepin kiri kanan, tetap aja mau dakwah mau apa, udahlah sisi lain. Tapi tekanannya sudah begitu hebat. Dari bawah sampai atas kita jadi lonely, sendirian dan kesepian, lonely bener. Begitu Anda keras seperti itu, Anda nggak punya teman.
teman. Kalau Pak Giri jadi pejabat main golf, hati-hati kalau dia didampingi. Nggak mungkin tidak gratifikasi. Bener. Pak Budi, untung saya nggak golf, jadi saya nggak ikut-ikutan gitu. Tapi banyak hal-hal seperti itu yang sangat bahaya. Katanya gratifikasi dibeliin tiket. Enggak, Pak. Sekarang nggak musim beli tiket, Pak. Sediain pesawat. Ya. Hotel, sediain. Begitu dari fakultas akademisi datang ke sana, wah, semua disiapin, tenang aja sih. Begitu pulang, Anda udah gratifikasi, lapor sekarang. Ya nggak tahu, ketidaktahuan itu atau ketidakmautawan. Itu juga terjadi. Jadi banyak hal yang sebetulnya teorinya udah banyak, semuanya sudah dilakukan, tapi begitu masuk, lingkungan membuat dia berubah. Ini yang hati-hati. Ya, kalau enggak, Anda akan terusik lah. Jadi makanya kalau mau seperti itu ya udah. Kita lihat di Kemkes pada era sekarang. Kemkes yang tadi dicontohkan Bu Eti yang ada di sini. Saya tahu persis. Karena di Barreskrim kita diskusi itu. Jadi sekarang kerjaan saya udah keluar dari Kemkes, isinya ke Barreskrim, Gedung Bundar, ya toh, Pitsus, KPK hilir mudik. Dimintain keterangan terus. Terus seperti itu. Ini kenapa dulu terjadi seperti ini? Kenapa dulu? Terus diulang-ulang terus. Jadi hal-hal seperti belum lagi setiap Kamis kalau Anda mau reuni, teman-teman kesehatan mau reuni, datang di sebelah rumah sakit MMC. Itu Kamis itu bagian kesehatan itu. Banyak gitu orang-orang kesehatan. Kita reuni aja salamannya. Jadi sampai seperti itu. Ya. Untung saya cuma jadi saksi, bukan saksi tapi dimintain keterangan. Cuman lumayan dari pagi sampai malam. Ya kalau di KPK di lantai 7, wah CCTV-nya di depan mata semua itu, mic-nya gede-gede gitu. Makanya Pak Budi putih pucet. Jadi yang kayak gitu, mental betul-betul ini. Nah hal-hal seperti itu yang sebetulnya kalau kita mau bukan dari luar, dari dalam. Justru perkuat Irjen. Begitu kita lepas lagi, saya keluar, kembali ke sistem lama, ya sudah terjadi. Dia enak sekali, nginjek, ngancam, dapatnya sekian puluh juta. Gaji eselon 1A, 6.800.000. Mau apa? Iming-imingnya banyak. Bagaimana? Saya Inspektur Jenderal nggak dapat rumah, nunut ke rumah besan gitu. Untung besan saya cukup bagus gitu. cukup hebat, cukup bagus gitu. Jadi tapi ya malunya setengah mati. Saya malu sama anak saya gitu. Ini yang terjadi seperti itu. Tapi justru ya sudah. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi kalau saya mau titik-titik lemahnya justru dari dalam. Tolong dari dalam. Kalau dari luar teriak aja. Teriakan-teriakan manis yang sebetulnya nggak ini. Nggak perlu apa ya. Gampang ditutup. Saya pernah ingetin teman dan akhirnya masuk penjara sampai bosnya. Saya tanya, beli kamera 5 megapiksel pasti lebih mahal daripada 1 megapiksel merek apapun. Oh enggak, ini untuk ini. Beli alat 30 atau 50 mA. Penawar yang lain 200 mA atau Toshiba lagi. Begitu dia tanya, teman KPK kebetulan saya sering dipanggil, Pak jangan tanya saya dong, saya orang dalam. Tanya ke RSCM. Tanya ke bagian radiologi. Loh Pak itu sudah untuk binatang Pak, kita udah nggak pakai lagi Bang HP lagi. Langsung hilang. Jadi kayak gitu. Ya. Padahal kita udah ngingetin, akhirnya saya yang dipojokin, dikira saya yang lapor. Bukan, saya nggak lapor. Karena saya cuma dengar, karena seperti itu. Saya nggak pernah lapor. Kalau saya melapor, habis itu. Saya nggak pernah lapor, saya diam aja. Saya cuma diingetin Mas Giri, dia sekjen. Kebetulan ganti sekjennya teman saya lagi, sahabat saya, anaknya tiap hari di rumah saya. Bambang Sapto. Itu di rumah terus. Jadi saya untungnya nggak ada orang yang selalu mengingatkan saya untuk tidak seperti itu. Pernah saya dipanggil Buya. Ini orang Jogja pasti tahu Buya Safi Ma'arif. Mantan ketua umum.
Saya dipanggil di rumahnya, beliau di apartemen Kuningan, Rasuna Said. Chris, aku dengar kamu sekarang sudah ini ya, kamu nggak kasihan sama bapakmu. Bapakmu dosen pandang gini-gini, wah saya diam aja. Kenapa ini? Tamunya beliau dapat informasi, saya main sama rekanan. Rekanannya siapa? Terus kebuka, akhirnya oke, Prof. Kalau saya ngomong Buya, subjektif. Biarlah siapa yang kenal. Terus ada teman yang kenal, oke saya kenal, saya datangin ke Buya. Besoknya, berapa hari berikutnya datang. Saya nggak mau ikut. Buya, saya punya, orangnya itu datang, rekanan besar itu datang. Buya, saya sama-sama orang Padang. Saya pinjam Al-Quran. Enggak apa, saya akan bicara atas nama Quran. Bahwa 1 rupiah pun saya belum pernah ngasih Pak Krishna. Kenapa? Dia nggak pernah mau. Sudah, itu alhamdulillah. Saya di rumah ditelepon sama Pak Dedi, ajudannya. Kalau gini-gini. Loh, katanya kalau orang difitnah, dosanya diambil. Wah, nggak boleh begitu. Jadi hal-hal seperti itu beruntung saya nggak mau. Kalau mau saya kaya raya, koperan duit. Datang ke Irjen itu koperan. Lumayan kalau ini. Ya, kalau duit itu amplop-amplop kecil yang kena KPK itu masih kecil, koper. Ya, alhamdulillah ya kita masih sadar gitu. Masih ingat tidak seperti itu. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya memang integritas ya, integritas. Tapi kadang-kadang juga di luar dugaan gitu. Karena apa? Semangat waktu dipanggil tuh melawan korupsi gitu. Jadi pasang kuda-kuda sejak awal gitu. Sehingga kita nggak mungkin balik, nggak mungkin mundur dari itu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi pembelajaran kita pernah jadi anak buah. Oh, pimpinan ngarahkan seperti itu. Terus kita jadi pimpinan. Itu terjadi. Ya. Dan banyak teman yang terjadi karena apa? Stafnya yang main. Kita kepepet. Ini yang terjadi. Dan nggak mungkin kita ninggalkan itu. Kalau mau satu-satunya jalan pengawasan pencegahan. Itu. Tapi ternyata itu tidak familiar, tidak menyenangkan buat lingkungan kita di dalam semuanya. Ini yang terjadi. Jadi banyak hal seperti teori di situ GNONA tadi yang tadi dipaparkan juga banyak yang di ini kan. Tapi kalau begitu di dalam sudah tidak akan terjadi lagi ya. Ada kesempatan memang rakus, ya. Bukan belum tentu rakus juga, ketidaktahuan juga bisa. Tapi masuk dalam sistem yang rusak sudah. Ya, banyak teman-teman awam begitu masuk. Ingat korupsi di KPU, Prof Nasruddin ya. Prof Nasruddin begitu lugu. Terus ada penggiat anti korupsi Karta Kusuma ya. Dia kena karena keluguannya dan sistem dibangun di bawah itu sudah begitu rapat, sudah begitu kuat, susah kita. Akhirnya seperti saya ketendang. Tapi hidup pilihan, ya saya keluar aja dari situ. Jadi itu yang terjadi. Nggak ada sesuatu yang gratis, nggak ada. Dan ke depannya kita mencoba teman-teman yang di kabupaten kota yang jadi pejabat. Anda nanti tidak dipilih oleh bupati. Saya kebetulan masih ketua Dinkes, kami bersama teman-teman tim revisi Undang-Undang 32 terus menggalakkan itu. Jadi nanti sudah masuk di batang tubuh revisi Undang-Undang. SKPD kabupaten kota, itu yang milih bukan bupati, wali kota. 3 calon dipilih oleh provinsi, tim yang dibentuk oleh gubernur. Ada di batang tubuh. Tapi tingkat provinsi, tidak lagi orang terpaksa di kabupaten itu. Jadi gubernur memilih dalam satu lingkung provinsi. Bedanya satu provinsi. Di provinsi, kalau Anda pejabat SKPD di tingkat provinsi, tim Kemendagri yang buat 3 orang. Gubernur tinggal, nih calonnya 3, Anda pilih dari situ. Kalau Anda pilih, menteri yang melantik. Demikian juga kalau kabupaten, bupati nggak mau, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melantik. Amanat undang-undang. Jadi nggak ada lagi yang terpaksa kayak gitu tadi. Kinerja kita, tapi persyaratan kompetensi harus kita penuhi. Ya. Jadi nggak ada lagi Anda takut, pengalaman kita, lesson yang kita dapatkan, kami dapatkan, kita tuangkan sendiri. 1 pilkada 7 kabupaten di Maluku Utara, ini kalau ada Maluku Utara masuk, 7-7-nya ganti. Karena semuanya tim sukses yang jadi. Ada 2 kabupaten yang bukan tenaga kesehatan.
Dari mulai kepala dinas sampai struktur di bawahnya, bukan kepala orang tenaga kesehatan. Nah ini terjadi hal-hal seperti itu, ya kalau tadi Prof. Laksono mengatakan ada biaya dan lain sebagainya, ke depan sudah nggak mungkin lagi gitu, karena biddingnya satu provinsi, minimal itu, ya minimal kita mencegah dari sisi itu. Jadi banyak hal yang sudah kita coba. Kalau dulu kinerja, kalau nggak Anda korupsi, Anda menghina Pancasila Undang-Undang Dasar 45, nggak mungkin diberhentikan. Tapi dengan revisi Undang-Undang 32, kinerja Anda jelek, bisa dicopot, diganti. Ini banyak hal seperti itu. Ini ada di batang tubuh. Ya, kita terus membuat itu menjadi apa ya? Sistem menjadi lebih baik. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Prof. Eti tadi, teman-teman, kita mencoba pelan-pelan tapi pasti. Tapi tolong lindungi orang yang memang jadi whistleblower dan lain sebagainya. Nah, kalau enggak, kita sendirian, betul-betul lonely bener. Sendirian habis, kayak orang sakit kusta itu, kudis itu. Dijauhi semua orang. Sampai anak buah saya, alumni Gajah Mada sini, yang saya besarkan, para kakak kelas saya, nggak berani datang ke ruang saya. Saya eselon 1, dia eselon 2. Karena saya staf ahli, dia pelabiro. Nggak berani. Saking takutnya. Dimonitor. Saya makan sama Prof. Laksono di Mulia Hotel sama Pak Umar Wahid pernah ya. Malamnya saya udah ditelepon. Anda diundang rapat nggak datang, kenapa malah keluyuran makan sama Prof. Pak? Padahal dia juga dibenci juga. Wah, susah juga saya. Jadi teman-teman saya orang-orang rusak semua, susah. Nggak bagus gitu. Ini bisa ketahuan. Jadi monitor orang-orang susah seperti itu. Jadi banyak, tapi alhamdulillah saya bersyukur ya. Ya mudah-mudahan sampai saat ini saya mudah-mudahan tidak. Tapi selalu dicari hal-hal yang kecil, itu yang menjadi ini. Anda bisa bayangin apa ya? Teori tadi kalau kita aplikasikan benar, musuhnya banyak kok. Sungguh sangat luar biasa. Saya mencoba kalau kita dilindungi Pak Aryono Umar seperti sekarang yang di agama juga mantan KPK. Tapi kalau dia sendirian di situ mental juga. Jadi memang sial. Kadang kita nggak bisa mengelak. Masih begitu kuat tekanan kita. Ya. Saya pernah bicara sama Pak Sekjen, kebetulan dia akhirnya masuk juga. Waktu saya menghadap beliau, Menteri, saya bilang, Bu, ada beliau. Bu, saya jadi staf ahli aja, Bu, saya nggak kuat. Enggak, kamu jadi PPSDM aja, nanti ini. Saya keluar, kejar sama Pak Sekjen, Pak Kris nggak? Pak, saya bilang, Bang, kecelakaan itu hanya, manusia itu kecelakaannya paling banyak di jalan tol. Ya, apalagi di sini tekanan kita terlalu masif, padahal orang itu hanya tempatnya salah dan hilaf. Dua itu benar, beliau tekan semua. Manten tidak perlu nyumbang, dia mantu satu-satuan, nggak terima sumbangan dan lain sebagainya, hebat. Nggak karangan bunga pun tidak terima, hebat kan? Ternyata ada kiriman mobil pinjem mobil manten, kena, lupa melaporkan, karena nggak nyangka kalau itu ternyata kalau kita kan begitu mantu langsung laporin bunga jumlahnya berapa dipoto semua, repot mantu itu di pejabat. Ya, semua undangan dilampirkan siapa yang diundang terus berapa ininya. Teman saya ke agama sahabat kasihan kan ngasih saya 1 juta, kasih nyumbang 2 juta. Yang 1 juta diperiksakan disita KPK karena maksimalnya 1 juta. Susah gitu. Pak, pelit banget Pak, staf ahli itu nggak punya proyek, nggak punya apa-apa. Jadi kalau dia nyumbang itu ikhlas, nggak bisa Pak aturannya seperti itu. Tapi Pak Sekjen dipinjemin mobil, KPK enak aja ngitung. Wah ini ditaksir sekian, sudah memenuhi syarat gratifikasi. Oh udah penjara. Yang kayak gitu kita nggak sadar, makanya di pejabat tuh nggak gampang. Ya. Tidak cukup hati-hati gitu. Tapi memang harus waspada gitu. Jadi bejo bejaning wong ya toh. Sing eling lang pas podo itu memang benar gitu itu harus ini. Sekarang kalau kita nggak hati-hati ya nasib kita. Ya, memang ini cerita saya daripada teori cerita fakta aja. Pengalaman saya nggak gampang. Ya. Masih lama Bu 15 menit, saya pikir 1 menit lagi. Kita kalau bicara teori sudah terlalu banyak ya. Saya ingin nanti coba kita sharing aja, kita diskusi.
Jadi apa yang sebetulnya harus kita lakukan? Mudah-mudahan ujian saya lulus, Pak Giri juga sebagai Sekjen KPK lumayan lah lulus gitu. Ya, Kepala BKKBN mudah-mudahan dia lulus, mudah-mudahan. Tapi saya bilang, lu sering bolos sama rekanan sih, jadi mudah-mudahan nggak lulus. Gitu. Nah, dia orang-orang mesti hati-hati. Kalau bayar sendiri, jangan hati-hati. Nggak nyangka, kita kadang-kadang nggak sadar kalau kita dibayarin dan itu ada orang yang usil lapor. Habis deh. Saya juga ngingetin Bu, hati-hati Bu, helikopter itu bukan punya Ibu dan Kemkes nggak punya Ibu, harus dibayar. Nah, hal seperti itu. Ya. Kalau enggak repot kita. Itu aja ya. Jadi tadi cerita teori sudah semua ada. Lord Acton segala cerita itu semua sudah di Bu Etik sudah, Pak Anu juga semua ada. Kita nulis lagi, kita bicarakan lagi. Tapi aplikasi di lapangan itu yang paling benar. Tekanan kita kalau dari luar ini. Jadi kalau Anda mau, ya sudah pilih aja. Mau terus di situ lanjut dan besok pensiun dikejar KPK, polisi atau kejaksaan yang tidak pernah selesai. Kalau kadang-kadang saya bilang ke Pak Budi, Pak Bud, Prof, nggak apa-apa Prof di KPK enak, itu pasti. Kalau dijamin Anda masuk, pasti nggak lama-lama sampai habis uangnya enggak. Anda kena 2 tahun ya sudah selesai, kan ayem, selesai remisi macam-macam selesai ya. Dia udah masuk, ternyata dia kebetulan orang yang baik, dilindungi Allah, ya udahlah, tiket surga. Jadi kadang-kadang pilih diperiksa KPK daripada di luar KPK, sering begitu. Karena nggak jelas gitu. Dan terus terang aja, saya sampai bilang, Pak, jangan sampai orang yang tidak makan getahnya kena, makan nangkanya kena getahnya, itu tolong Pak. Saya di KPK bicara, di mana-mana saya bicarakan itu. Ya. Dan terus terang aja, waktu saya di lapangan juga, kalau nggak punya duit, diperiksa susah juga. Ada yang jadi pejabat SKPD. Kebangetan kalau nggak mungkin. Ya kan? Pasti Anda begitu diperiksa, Anda harus ngasih uang sangu, ngasih hotelnya. Dari mana duitnya? Ya, iya. Bohong kalau tidak. Hotelnya di mana? Waktu saya jadi dirjen nggak mau saya. Tapi dia saya belain sehingga mereka dengan saya baik. Saya sampai sekarang nggak boleh keluar dari Adinkes. Saya ketua Adinkes terus. Ya, karena itu nggak punya teman-teman pemeriksa, pasti dia hotelnya Anda bayarin. Apalagi dari Itjen. Bohong kalau enggak. Tapi kalau sekarang kebangetan Anda masih bayarin karena uang hotelnya dia jelas, besar. Kalau dulu enggak 300.000. Cukup nggak cukup 300.000. Itu nanti masih oleh-oleh, sangu. Waduh. Pasti Anda dari situ. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.